kita akan bedah tuntas 15 tahapan sidang pidana di bawah aturan main yang baru, KUHP baru. Kelihatannya ini bukan sekedar ubah urutan tapi filosofinya juga dirombak total. Oke, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Kalau kita lihat polanya, KUHP baru ini seolah-olah menciptakan dua jalur gitu. Ada jalur super cepat buat kasus-kasus tertentu, dan ada jalur pertarungan yang aturannya benar-benar baru. Fokusnya sekarang itu efisiensi, dan yang penting, jaksa dan pengacara perannya jadi lebih besar. Nanti Anda akan lihat ada beberapa pintu keluar yang ditawarkan bahkan sebelum sidangnya benar-benar panas. Nah, pintu keluar ini yang bikin saya penasaran. Setelah sidang dibuka, terus dakwaan dibacakan, itu kan standar ya. Tapi di panduan ini, tahap ketiga itu ada yang namanya penawaran perdamaian. Ini apa persisnya? Apa semua kasus bisa langsung damai gitu aja di pengadilan? Tentu nggak semua. Ini yang namanya restoratif justice. Jadi hakim akan nawarin opsi ini kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Terus terdakwanya juga baru pertama kali melakukan pidana, dan, ini penting, bukan untuk kejahatan serius. Korupsi, terorisme, atau kekerasan seksual itu nggak bisa. Ini pergeseran filosofi yang luar biasa loh. Fokusnya bukan lagi menghukum pelaku, tapi memulihkan kerugian korban. Oke, jadi korban dan pelaku bisa setuju berdamai, kasusnya selesai di situ. Paham. Itu pintu keluar pertama. Terus, saya lihat ada lagi nih di tahap keempat, pengakuan bersalah. Guilty plea, betul. Ini sepertinya juga jalur tepat kan? Apa untungnya buat terdakwa untuk mengaku? Insentifnya apa? Insentifnya besar banget, dan ini bisa mengubah total strategi pembelaan loh. Gini, kalau terdakwa mengaku bersalah untuk kasus yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun, dan bukan korupsi ya, hakim bisa langsung jatuhkan putusan. Nggak perlu periksa saksi-saksi lagi. Nah, kuncinya di sini, vonisnya itu nggak boleh lebih dari 2/3 hukuman maksimal. 2/3, wah itu diskon yang besar. Besar sekali. Coba bayangkan Anda pengacara, Anda bisa bilang ke klien, kalau kita bertarung dan kalah, risikonya 7 tahun. Kalau ngaku sekarang, maksimal cuma sekitar 4,5 tahun. Ini kalkulasi yang sangat strategis kan? Oke, jadi itu 2 jalur keluar di awal yang bikin prosesnya bisa singkat banget. Tapi kalau terdakwa pilih bertarung, nah disinilah kita masuk ke jantung persidangan, pembuktian. Dan dari catatan Anda, di sini perubahannya paling fundamental ya, terutama soal urutan bertanya ke saksi. Paling fundamental. Dulu, hakim yang nanya duluan kan buat cari kebenaran. Sekarang, hakim itu bertanya paling akhir. Urutannya dibalik total. Jadi jaksa dulu, lalu pengacara melakukan pemeriksaan silang, jaksa bisa nanggapi lagi, baru deh hakim masuk. Itu pun cuma buat klarifikasi. Tunggu sebentar. Kalau hakim perangnya jadi pasif dan baru bertanya terakhir, apa itu nggak berisiko ya? Maksud saya, kalau jaksa atau pengacaranya kurang jago menggali fakta, gimana? Kebenaran materialnya bisa-bisa terlewatkan dong. Nah, kalau kita hubungkan nih ke gambaran besarnya, ya itulah intinya. Sistem kita itu bergeser. Dari yang tadinya hakim itu pencari kebenaran aktif, menjadi murni adversarial. Hakim jadi wasit yang netral. Jadi pertarungan pembuktian sekarang murni di tangan jaksa dan pengacara. Betul sekali. Kualitas mereka jadi penentu mutlak. Bahkan ada tahap baru yang namanya pembuktian sanggahan atau rebuttal. Ini makin menegaskan kalau sidang itu sekarang adalah adu argumen antara dua pihak. Oke, jadi setelah perang bukti selesai, kita masuk ke babak akhir. Di sini saya lihat ada yang menarik soal siapa yang dapat giliran bicara terakhir. Gimana aturannya sekarang? Ini juga penting dan menunjukkan keberpihakan pada hak terdakwa. Jadi setelah jaksa bacakan tuntutan, pengacara akan menyampaikan pembelaan atau pledoi, jaksa boleh menanggapi, namanya replik. Tapi kata penutup atau duplik, itu selalu jadi milik terdakwa. Selalu. Terdakwa yang dapat giliran terakhir bicara di depan hakim. Itu detail yang signifikan. Lalu soal musyawarah hakimnya sendiri. Saya baca ada aturan yang menarik banget kalau para hakim nggak sepakat. Betul. Di tahap 14, saat hakim musyawarah, kalau nggak tercapai mufakat atau suara terbanyak, maka putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Wow. Jadi kalau ragu-ragu, harus menguntungkan terdakwa. Persis. Prinsip in dubio pro reo itu sekarang jadi aturan main eksplisit dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi, hakim sekarang wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dari KUHP baru, jadi putusannya nggak boleh terlalu subjektif. Jadi apa artinya semua ini? Kalau kita simpulkan, KUHP baru ini bukan sekedar ubah prosedur,
tapi mengubah DNA persidangan kita. Dari sistem yang dipimpin hakim, jadi arena pertarungan argumen. Ada jalur cepat buat yang mau damai atau mengaku, dan perlindungan lebih kuat buat yang memilih bertarung sampai akhir. Tepat.